Pemirsa, bila tidak ada aral yang melintang, keputusan Majelis Syuro PKS untuk menyetujui pasangan Anies Muhaimin Iskandar akan diputuskan pada akhir pekan ini. Lalu apa saja sebetulnya yang akan dipertimbangkan Majelis Syuro? Lebih banyak manfaat atau mudaratnya bagi PKS menerima pasangan Anies Muhaimin Iskandar? Kami akan mengulasnya bersama Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, juru bicara PKS Muhammad Khalid, dan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Pak Khalid. Pak Khalid, dengan peristiwa yang terjadi hari ini berarti bisa dikatakan PKS ini sudah memberi lampu hijau untuk Gus Imin menjadi bacawa presnya Anies. Ya, hari ini kita sangat bergembira, ya, pimpinan dan pengurus PKS dan PKB dan Nasdem bertemu, ya, sehingga ini adalah sebuah langkah yang sangat maju untuk kemudian kita proses sesuai dengan mekanisme ADART. Jadi ini kegembiraan inilah yang ingin kita rasakan bersama-sama dulu. Kita membangun chemistry, membangun kesepahaman, tadi begitu tampak kekeluargaan, kehangatan. Karena ketika itu ada muncul rasa kekeluargaan, rasa sepenanggungan, rasa persaudaraan, hal-hal administratif, hal-hal yang dilalui dalam proses mekanisme internal organisasi akan jauh lebih mudah. Jadi kita ingin menyeimbangkan antara proses yang manusiawi, yang humanis, ya, dengan proses internal organisasi yang administratif dan organisatoris. Dan inilah yang ingin kita lakukan bersama. Demikian. Kalau membangun chemistry begitu, nah dengan PKB ini sebenarnya apalagi yang menjadi pertimbangan? Kan sejak awal sebenarnya PKS jelas ingin Anies sebagai capres. Dan PKS dan PKB sendiri kan pernah punya histori dengan koalisi semut merah. Ya, itulah kita melihat bahwa ini adalah momentum juga buat kita bertiga, ya, partai PKS, Nasdem, dan kemudian PKB. Karena dalam setiap partai politik kan memiliki apa yang disebut dengan mekanisme internal organisasi. Jadi perlu diketahui bahwa keputusan musyawarah Majelis Syuro sebelumnya, mandatnya adalah mengusung dan mendukung Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden. Sedangkan bakal calon wakil presiden itu belum diputuskan melalui mekanisme musyawarah Majelis Syuro. Tentu apa yang dilakukan hari ini, bahasa Mas Anies tadi bagus. Ini saya bawa pengantinnya nih, ya. Mas Hasan tadi juga hadir kan. Ini bawa pengantinnya nih. Ini Gus Muhaimin, PKB hadir, ya. Ini merupakan adab dan etika politik yang sangat baik. Jadi selain kita ingin melalui proses politik ini dengan kondusif, tapi kita ingin mengedepankan juga adab, akhlak, dan etika politik yang baik. Karena ketika kita memulainya dengan hati dan perasaan yang lapang, adab dan etika yang baik, semakin kokoh. Seperti apa yang tadi dinyanyikan di ruangan, ya. Kita menyanyi bersama Yalal Waton tadi, itu merupakan sebuah nuansa kekeluargaannya semakin terasa. Spirit keumatan, spirit cinta tanah air, kebangsaan, itu terbangun dengan sangat baik. Saya pikir ini hal-hal yang perlu kita samakan. Ini hal-hal yang perlu kita perkuat bersama. Sehingga ke depan, hal-hal yang ingin kita perjuangkan bersama akan bisa kita lalui dengan mudah. Oke, baik. Nah, saya ingin ke Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin, kalau kita melihat begitu, ya, tadi kan dikatakan sedang membangun chemistry, kemudian juga kalau salah baca wapres ini belum pernah dibahas oleh Majelis Syuro. Ini yang akan dibahas dulu dan baru akan diputuskan. Tetapi dalam pertemuan tadi, apakah sebenarnya PKB ini sendiri masih harus kemudian meyakinkan PKS terkait Gus Imin ini untuk maju mendampingi Anies Baswedan sebagai baca wapres? Oke, terima kasih Mas Jayadi, Mas Khalid. Kalau PKB sih nggak perlu meyakinkan kepada teman-teman PKS. Kita tahu bahwa teman-teman PKS pasti punya pertimbangan sendiri, punya mekanisme sendiri dalam memutuskan sebuah kebijakan di partainya. Dan kehadiran kami tadi di sana itu sudah bagian dari
itikat baik dari Nasdem dan PKB serta Mas Anies untuk kula nuwun kepada teman-teman di PKS. Dan teman-teman PKS juga sangat hangat menyambutnya. Kita kelihatan berkeluargaan, bahkan surprise tadi, kasih surprise. Surprise-nya itu adalah kita dinyanyikan bersama-sama lagu Subhanul Waton, Cinta Tanah Air yang khas NU. Itu kan indikasi-indikasi itu menunjukkan bahwa saya yakin teman-teman PKS sudah alhamdulillah kayaknya sih akan ikut mendukung pengantin ini. Bisa ditanyakan 99,9% sudah mendukung Anda merasanya ya? Ya, indikasi ini. Ada syarat tidak yang diminta, Pak Hasanuddin? Syaratnya ada tidak syarat yang diminta oleh PKS? Pertama-tama untuk memenangkan pasangan Amin ini. Karena pasangan Amin ini adalah pasangan yang insya Allah menjanjikan. Kalau menurut kami sih ini koalisi kerjasama politik yang bagus, koalisi antara nasionalis dan religius. Dan PKS, PKB, serta Nasdem mempunyai ceruk suara yang masing-masing berbeda, tidak saling berkelindan. Ini juga menguntungkan pasangan ini. Syukur-syukur nanti ada yang gabung lagi gitu kan, yang sempat keluar masuk lagi, atau yang lain yang baru yang dengan segmen ceruk konstituennya berbeda bisa bergabung dengan kami, maka akan semakin mengukuhkan pasangan nasionalis religius ini. Karena teman-teman Nasdem yang nasionalis, kita yang religius, pada dasarnya sama-sama religius nasionalis. Tapi kami yakin sahabat-sahabat PKS pasti akan menerima pasangan ini. Kenapa? Indikatornya tadi sangat jelas, dan kami yakin dengan kebersahabatan teman-teman PKS tadi tidak perlu bagi PKB dan Gus Muhaimin untuk meyakinkan PKS. Baik, jadi PKB sudah hakul yakin begitu ya bahwa PKS akan mendukung Gus Imin sebagai pasangan dari Anies Baswedan. Saya juga ingin tahu pandangan dari Mas Jayadi. Mas Jayadi, kalau seandainya memang PKS akhirnya menerima Gus Imin sebagai bacawa pres ini, apakah sebenarnya keuntungan lebih banyak begitu dibandingkan kerugiannya yang akan diterima PKS? Nanti kita akan bahas usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News. Inilah waktu begitu cepat, dan kemudian seperti yang saya ceritakan saat deklarasi, saya baru ingat ini semua dituntun oleh beberapa kiai yang memang selama ini terus memonitor perkembangan. Jadi saya merasa bersyukur atas kesempatan untuk bertukar pikiran, untuk saling menyamakan pandangan, dan insya Allah kita sevisi dan kita selangkah untuk lebih maju ke depan. Kita jaga etika aturan main-main. Mainnya politik bukan main-main, mainnya perundang-undangan di semua partai masing-masing. Selebihnya insya Allah lancar. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan. Saya ingin ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, kalau misalnya begitu PKS menerima Gus Imin sebagai bacawa pres, apakah akan banyak memberi keuntungan atau kerugian bagi PKS? Kalau lihat acaranya tadi kayaknya Mas Khalid udah cukup yakin akan terima Amin kayaknya itu. Saya kira nggak ada ruginya minimal ya PKS untuk menerima pasangan Amin ini. Pertama karena sejak awal seperti kata Mas Khalid tadi, PKS memang mencalonkan Anies Baswedan untuk menjadi capres, dan capresnya tetap ada kan gitu. Dan PKS belum mengubah keputusan itu. Selain itu sikap PKS itu memang sejalan dengan sikap pemilihnya. Kalau kita lihat data-data hasil riset dari berbagai lembaga survei termasuk LSI, pemilih PKS itu paling tidak sekarang ya 75-80% kalau kita tanya pilihan presidennya ya Anies gitu. Maka itu menjadi satu faktor yang sangat kuat bagi PKS untuk tetap menerima pasangan Amin gitu. Karena ada Anies Baswedan yang menjadi capresnya di situ. Yang kedua, kita tahu bahwa selama dalam koalisi perubahan dan persatuan KPP yang ditinggalkan Demokrat barusan itu, PKS memang partai yang tampak tidak ngotot untuk mencalonkan cawapres.
Sehingga itu menjadi faktor yang tidak akan menghalangi Caimin untuk menjadi pasangan dari Anies Baswedan sebagai cawapres. Soal keputusan resmi kan itu kalau mengutip salah satu istilah Mas Khalid tadi adalah soal administratif. Yang penting substansinya saya kira sudah bisa kita baca. Itu yang kedua ya. Nah yang ketiga saya kira PKS sebagai sebuah partai dan PKB juga sebagai sebuah kekuatan partai sebetulnya bisa bekerja sama dalam banyak front. Kenapa? Karena pemilih mereka kan tidak saling overlapping. Pemilih PKS sama pemilih PKB itu secara umum tidak tabrakan, tidak berasal dari istilahnya itu tidak berasal dari kolom yang sama. Pemilih PKS cenderung berasal dari kalangan Islam terdidik, perkotaan, modernis gitu. Kebanyakan di daerah perkotaan dan cenderung lebih merata di berbagai wilayah Indonesia. Pemilih PKB itu lebih banyak berasal dari kalangan NU, pedesaan, ya tentu saja ini relatif ya, tapi secara umum begitu. Secara kewilayahan misalnya kita bisa baca bahwa PKS cenderung lebih kuat di daerah-daerah Jawa Barat, Banten dan DKI kalau di Jawa. Sementara PKB itu cenderung lebih kuat di Jawa Timur dan Jawa Tengah kalau di Jawa. Jadi faktor-faktor itu membuat PKS itu sebetulnya kompatibel dengan PKB dan dari sisi kepartaian dan kompatibel dengan Caimin dari segi capres-cawapres. Karena itu saling menurut melengkapi saya memang, begitu ya Mas Jayadi ya. iya, memang tidak ada alasan bagi PKS untuk nolak, kecuali ada tawaran yang lebih baik dari koalisi lain. Baik. Saya melihat ada tawaran lebih baik untuk PKS dari koalisi lain tampaknya, gitu Mbak Zakia. Baik, Mas Jayadi, menarik begitu ya. Ada meskipun saling melengkapi, tetapi ada perbedaan begitu antara basis massa PKB dengan PKS. Saya ingin ke Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin, juga ada ya pandangan bahwa pendekatan ideologi basis massa PKS dan PKB juga berbeda. Bahkan ada yang mengistilahkan bagai minyak dan air, sulit untuk bersatu. Nah ini apakah sudah ada strategi untuk menyatukan basis massa ini? Siapa ini? Saya bisa jawab. Iya, Pak Hasanuddin, silakan. Jadi begini, kami ini punya pengalaman berkoalisi dengan teman-teman PKS ketika masa Pak SBY. Itu juga nggak ada masalah, 2 periode masa Pak SBY. Masa Pak Jokowi ini teman-teman PKS di luar pemerintahan, kami ada di dalam pemerintahan. Tetapi sepanjang 10 tahun terakhir ini, kami PKB dengan PKS itu beberapa kali puluhan tempat itu melakukan koalisi di pilkada-pilkada. Bahkan dalam catatan PKB, dari puluhan kerjasama politik PKB dengan PKS di sejumlah pilkada baik di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, itu ada 40 pasangan yang didukung oleh PKB dan PKS ini menang. Bahkan di kabupaten, contoh aja di Kabupaten Blitar, itu yang sangat kekuatan politiknya yang paling dominan adalah PDIP, itu hanya dengan koalisi antara PKB, PKS dan PAN, kita bisa mengalahkan incumbent bupati dari PDIP. Itu artinya tidak ada problem buat PKB untuk bekerjasama secara politik dengan PKS. Yang kedua, kalau dirasa kemudian beda kolam dan sebagainya, justru dalam Pilpres beda kolam itu sangat baik. Ketika kolam masing-masing ini digarap dengan optimal, dengan maksimal, maka beda kolam atau ceruk pemilih ini justru menguntungkan buat pasangan Amin ini. Justru kalau kolamnya sama, malah berebut di hal yang sama, itu malah nggak nambahin suara. Tapi kalau dengan PKS dan PKB yang kata sampean tadi itu seperti air dan minyak, nggak ada masalah. Buat PKB air dan minyak itu bisa kita satukan kok. Yang penting ramuannya bagaimana. Contoh. Ramuannya bagaimana? Kan suka mie ayam nggak Pak? Mbaknya? Suka toh? Suka bakso nggak? Suka soto nggak? Lihat itu. Soto itu terdiri dari air dan minyak. Jadi nggak bisa disatukan air dan minyak. Iya, minyak sayur sama air nggak bisa disatukan. Tapi kalau itu diramu dalam kemasan soto, bakso, kemudian mie ayam, itu rasanya gurih, justru ngangenin dan malah berasa baik. Artinya minyak dan air memang tidak bisa bersatu, tapi kalau diramu dengan baik dan benar, itu menjadi makanan
yang enak disajikan dan banyak pembelinya. Oke, jadi Banyak ini tergantung bagaimana ramuannya begitu ya, supaya minyak dan air ketika menyatu bisa menjadi lebih enak dan diterima begitu ya, Pak Hasanuddin. Saya ingin ke Pak Khalid. Pak Khalid, tapi kalau untuk dari PKS sendiri, apakah sudah ada strateginya juga begitu? Selain tadi antara minyak dan air, PKS dan PKB ini kan sama-sama partai Islam, kemudian juga ada kekhawatiran dengan bergabungnya dua partai Islam ini akan dilekatkan dengan politik identitas begitu. Nah, bagaimana kemudian menangkal serangan politik identitas ini? Ya, tadi Mas Hasan dan Mas Jayadi Hanan tadi bagus sekali menjelaskannya. Jadi kita posisi PKB, PKS, dan Nasdem, terutama PKB sama PKS ini sifatnya complementary, saling melengkapi. Ya, bukan substitution atau saling mengganti atau irisannya terlalu besar. Dan itu saya pikir kalau kita hitung-hitungan kalkulasi secara politik itu sangat bagus justru ya. Karena itu akan memberikan pemilih atau membuka ekspansi pemilih yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir masalah politik identitas ini kan ini narasi-narasi yang ingin mengerdilkan atau memarginalkan Mas Anies sejak dulu ya. Sejak waktu beliau maju sebagai gubernur DKI, saya pikir itu narasi yang sudah usang sebenarnya. Jadi bahkan narasinya sekarang malah berbalik arah kalau kita melihat ya. Jadi saya pikir kita memaknai politik identitas ini jangan dalam makna peyoratif. Identity atau akar dari setiap partai politik itu memiliki karakter yang berbeda-beda. PKB tentu memiliki akar historis, sosiologis yang berbeda dengan katakanlah PKS yang memiliki akar historis dan sosiologis yang berbeda. Artinya punya identity itu hal yang wajar. Jadi saya pikir apa yang kemudian disampaikan terkait politik identitas, kita menyikapi itu hal-hal biasa saja. Itu adalah narasi-narasi yang sebenarnya ingin mencoba mendowngrade gitu ya, bersatunya kekuatan elemen keumatan ini. Kalau dalam terminologinya Mas Jayadi Hanan nih yang belajar political science ya, ini kan pembedaan dari pakar-pakar politik itu kan ada kalangan Islam tradisionalis atau modernis atau sebagainya ya. Kemudian ini saya pikir ini merupakan sebuah kolaborasi yang sangat indah. Jadi apa yang kemudian kekhasanah keislaman, warna keislaman yang begitu berwarna ini bisa bersatu, bisa bekerja sama dan menawarkan sebuah kerjasama yang indah buat bangsa ini. Dan saya pikir inilah yang sudah dijalankan atau dicontohkan para pendiri bangsa kita. Ya, para pendiri bangsa kita mencontohkan itu. Saya pikir PKB, PKS, Nasdem, Mas Anies, Gus Muhaimin ke depan insya Allah bisa mencontohkan hal tersebut. Oke. Seperti apa yang tadi di lapangan saya disampaikan ya. Disampaikan bahwa PKB dan PKS juga pernah berkolaborasi di beberapa event politik baik di lokal maupun di nasional. Saya pikir itu tidak akan menjadi sebuah hambatan yang menjadi penghalang beri kerjasama. Baik, demikian. Saya ingin ke Mas Jayadi. Mas Jayadi juga saat ini kan suara Nahdien begitu menjadi rebutan. Bahkan baca pres lain juga sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan suara dari Nahdien. Nah, potensi suara Nahdien sendiri bagaimana nih agar tidak tergerus, khususnya kan untuk PKB ini sendiri begitu? Nahdien itu besar sekali kalau kita lihat secara keseluruhan ya. Di survei-survei orang yang ngaku Nahdien itu di Indonesia keseluruhan itu bisa sampai 50% lebih. Tapi kalau kita bagi lagi Nahdien yang merasa pengurus NU atau anggota NU aktif gitu, itu angkanya bisa mencapai 20-25%. Yang NU yang aktif maupun tidak aktif ya 20-25%. Tapi yang merasa anggota aktif NU itu ada di kisaran 13-15% ya. Nah, yang NU aktif ini umumnya banyak berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Jawa Barat. Itu kebanyakan memang ke PKB. Jadi potensi pertama yang bisa diambil oleh pasangan Amin adalah paling enggak 10-15% dari suara yang berafiliasi ke PKB itu. Saya kira kalau itu bisa dimaksimalkan oleh Caimin, itu bisa membantu Mas Anies. Kalau hitung-hitungan itu yang dijadikan patokan. Nah, apalagi kalau misalnya Caimin bisa memperluasnya ke kalangan yang lebih
lebih luas ya. NU yang disebut dengan NU kultural tapi berada di Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu akan bisa mencapai sampai angka 20-25%. Tentu saja tergantung pada bagaimana delivery dari Caimin. Apakah Caimin bisa mendeliver itu, dan tergantung kepada bagaimana kerjasama partai-partai yang ada di dalamnya ini. Jadi tentu potensinya sangat besar. Nah memang potensi itu akan paling besar diperoleh Amin kalau calon presidennya satu-satunya itu adalah Caimin, calon wakil presiden. Tapi kayaknya calon wakil presiden NU mungkin bukan cuma Caimin, ya. Itu yang jadi patokan pertama. Yang kedua saya kira jangan lupa bahwa karena NU ini besar, maka simpul-simpul suaranya banyak. Pertama simpul suara formal ya, yang formal itu saya bagi dua paling tidak, yaitu PKB sebagai partai, lalu NU sebagai organisasi yang mengikat warga Nahdien. Nah NU yang mengikat warga Nahdien ini pun banyak, ada Muslimat NU, ada PBNU-nya sendiri, ada percabangannya, ada Banser, ada macam-macam ya, ada banyak sekali. Nah itu kan belum tentu sikapnya sama. Nah itu yang menjadi tantangan. Kemudian simpul NU yang sifatnya informal. Simpul NU yang sifatnya informal ini ada dua juga. Pertama para kiai kan. Nah, jadi kiai-kiai inilah yang salah satunya yang akan menjadi kunci. Karena itu banyak calon presiden itu bukan hanya mendekati karena PKB-nya sudah ke Amin, maka yang didekati adalah simpul-simpul lain yang sifatnya lebih informal begitu. Kemudian yang informal juga jangan lupa kiai juga terbagi, ada kiai yang di kampung-kampung, ada kiai yang punya pesantren kan gitu, ada pesantren-pesantren juga. Nah yang terakhir saya kira jangan lupa simpul-simpul suara NU juga bisa melalui tokoh-tokoh NU. Nah tokoh-tokoh NU juga banyak kan, ada tokoh yang terafiliasi ke Gus Dur, ada Ibu Khofifah, ada Caimin sendiri, ada ketua PBNU dan seterusnya. Jadi saya kira dengan banyaknya simpul-simpul suara itu, maka memang potensi bagi Amin untuk memperbesar suaranya sangat besar ada. Tapi jangan lupa karena simpulnya banyak, tentu saja semua akan mencoba mendekati simpul-simpul tersebut gitu. Tidak jadi mungkin saya kira memiliki strategi yang lebih lagi begitu ya. Diambil oleh Caimin semua itu tidak mungkin itu. Baik Mas Jayadi, terima kasih sudah berbagi bersama kami, dan juga ada Pak Hasanuddin Wahid Sekjen PKB serta Muhammad Khalid Jubir PKS sudah bergabung dalam perbincangan pada malam hari ini. Terima kasih Bapak-bapak. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.